Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Margareta dengan NIM 1950 80 1111058 dari kelas M01 akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pengkajian stok dengan materi surplus produksi. Di sini sudah terdapat soal dengan data tahun, hasil tangkapan dalam satuan ton, dan juga upaya penangkapan dalam satuan trip. Dan kita akan mencari nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tamparan, Kabupaten Pacitan menggunakan metode Scaver dan juga Fox. Kemudian kita akan membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Untuk mencari nilai MSY dan juga tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning, kita dapat menggunakan metode Scaver dan juga metode Fox. Terlebih dahulu, saya akan mencari nilai MSY dan juga tingkat pemanfaatan ikan dengan metode Scaver, di mana kita terlebih dahulu mencari nilai CPUE dengan satuan ton per trip dengan formula sama dengan catch per effort. Kemudian kita dapat menyamakan formulanya. Selanjutnya kita dapat mencari nilai rata-rata dari data catch terlebih dahulu dengan formula sama dengan average. Lalu kita blok nilai catch-nya. Kemudian setelah semua datanya telah dicari, kita dapat melakukan regresi untuk mencari nilai A dan juga B. Terlebih dahulu kita ke data, kemudian kita ke data analisis, lalu kita ke regression. Kemudian kita dapat menginput Y range-nya dengan menggunakan data CPUE. Kemudian untuk X range-nya kita dapat menginput data effort. Selanjutnya, kita dapat mengeluarkan hasil output-nya dengan memilih kolom yang kita inginkan. Saya memilih ini. Lalu, setelah semua telah terisi, kita klik OK. Kemudian, summary output-nya telah didapatkan. Langsung saja kita masukkan nilai A-nya dengan intercept. Lalu, nilai B-nya dengan nilai X variable. Kemudian, kita telah mendapatkan nilai C estimasi dengan rumus A dikali F ditambah B dikali F pangkat 2. Sehingga kita mendapatkan nilai C sama dengan 1,2197 dikali F ditambah minus 0,000081 dikali F pangkat 2. Kemudian kita dapat mencari nilai FMSY dan juga YMSY dari nilai A dan juga B-nya. Langsung kita masukkan saja untuk FMSY-nya dengan rumus sama dengan min A per 2B. Sehingga didapatkan hasil FMSY sebesar 752 trip. Selanjutnya kita dapat mencari nilai YMSY, yaitu dengan rumus min A kuadrat per 4B. Langsung saja kita masukkan. Dibagi dengan 4 kali B. Sehingga didapatkan hasil yaitu sebesar 458,47 ton. Selanjutnya kita dapat mencari nilai UMSY, JTB, dan juga TP-nya. Terlebih dahulu kita memasukkan nilai FMSY dan juga YMSY-nya. Kemudian kita dapat mencari nilai UMSY atau U optimalnya dengan rumus FMSY dibagi YMSY sama dengan FMSY dibagi YMSY. Selanjutnya, untuk mencari nilai JTB, kita dapat menggunakan rumus 80% dikali YMSY sama dengan 0,8 dikali YMSY. Kemudian kita dapat mencari nilai TP-nya dengan rumus rata-rata catch per JTB dikali 100%. Sehingga hasilnya nanti akan persennya. Langsung kita masukkan saja sama dengan rata-rata catch. Kita ambil dari nilai rata-rata yang sudah kita hitung. Kemudian dibagi dengan nilai JTB. Sehingga didapatkan nilai TP yaitu sebesar 104%. Nah, nilai 104% ini termasuk ke dalam keadaan overexploited yang memiliki nilai 100 hingga 150%.
Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning berada di keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi nilai MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya, kita dapat mencari nilai C estimasi. Untuk nilai C estimasi ini sendiri, kita dapatkan dari nilai C sama dengan A dikali F ditambah B dikali F kuadrat. Untuk nilainya ini sudah didapatkan ya. Langsung saja kita masukkan, di mana dengan formula sama dengan dalam kurung A dikali dengan F. F-nya ini yaitu effort dengan satuan trip. Kalau kita tutup kurung, ditambah B dikali F kuadrat. Nah, untuk nilai A dan B-nya harus kita kunci karena untuk ke bawahnya, untuk nilai C estimasi lainnya, kita menggunakan nilai A dan B yang sama. Kemudian setelah sudah, kita klik Enter. Kemudian dapat langsung kita samakan saja formulanya. Kemudian untuk tabel ini masih berada dalam kondisi yang acak nilainya. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus kita susun dari nilai terbesar ke terkecil. Kita blok terlebih dahulu. Kita pindahkan ke tabel yang baru. Kemudian, tabel ini dapat kita susun dari nilai terkecil ke terbesar menggunakan sort filter largest to smallest. Kita blok terlebih dahulu. Lalu klik sort largest to smallest. Selanjutnya, setelah tabelnya sudah tersusun dari terbesar hingga terkecil, kita dapat membuat grafik hubungan catch effort scaver, yaitu dengan ke insert, kemudian kita klik scatter, lalu kita dapat menambahkan data-datanya dengan klik select data, kemudian klik add, lalu kita ganti series name-nya dengan Y-catch. Lalu untuk series X-values ini, kita dapat mengisinya dengan data effort. Dan untuk nilai Y-values ini, kita dapat mengisinya dengan nilai catch dengan satuan ton. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian dapat kita tambahkan lagi datanya dengan C estimasi scaver. Untuk X-values-nya kita tambahkan dari data effort. Kemudian untuk Y-values-nya kita masukkan dari nilai C estimasi. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita masukkan nilai MSY. X-values-nya yaitu F MSY. Dan Y-values-nya yaitu Y MSY. Lalu klik OK. Kemudian setelah terisi semua, kita klik OK. Lalu bisa kita tambahkan axis titles-nya dan juga chart title-nya, serta legend-nya. Langsung kita ganti chart title-nya dengan grafik hubungan catch effort scaver. Untuk axis titles-nya yaitu untuk garis Y-nya kita isi dengan catch, itu ton, dan untuk X-nya yaitu effort dengan satuan trip. Kemudian kita dapat menambahkan trend line-nya dengan klik kanan, kemudian change chart type, lalu kita ke combo. Kemudian kita dapat mengisi chart type-nya, Y-catch-nya yaitu dengan scatter. Untuk C estimasi scaver-nya kita isi dengan scatter with smooth line, dan MSY-nya dengan scatter. Lalu klik OK. Sehingga didapatkan grafik hubungan catch effort-nya seperti yang ada di layar. Setelah didapatkan grafik hubungan catch effort-nya, maka dapat disimpulkan. Kesimpulannya yaitu
Berdasarkan grafik di samping, diketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tamparan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 458,479 ton per tahun, dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY yaitu sebesar 752 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB yang sebesar 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 366,78 ton per tahun. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamparan pada tahun 2011 hingga 2020 termasuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana stok sumber daya yang ada di perairan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Sehingga upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Menurut Jamal et al. Pada tahun 2014, tingkat pemanfaatan yang sudah melebihi MSY diperlukan adanya penurunan atau pengurangan tingkat upaya penangkapan untuk mencegah terjadinya biological maupun economical overfishing. Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan sumber daya ikan pada waktu yang akan datang tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode Fox untuk mencari nilai MSY dan juga tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning. Pertama-tama, kita sudah menemukan nilai CPUE dan juga rata-rata. Kemudian kita melenkan nilai CPUE-nya, yaitu dengan formula sama dengan len kali CPUE, lalu klik Enter, lalu kita samakan formulanya. Setelah nilai len CPUE sudah ditemukan, maka kita dapat melakukan regresi untuk mencari nilai A dan juga B, di mana kita ke data terlebih dahulu, lalu kita ke data analisis, kemudian kita ke analisis tools regression. Lalu kita menginput nilai range-nya dengan len CPUE, dan juga untuk X-range-nya kita menginput nilai effort. Selanjutnya kita mengeluarkan output-nya dengan mengklik output range, lalu kita klik kolom yang kita inginkan. Lalu setelah semua terisi, kita klik OK. Kemudian kita dapat memasukkan nilai intercept-nya, yaitu nilai A, dan juga nilai X variabelnya, yaitu nilai B. Oleh karena itu, kita dapat menemukan nilai C sama dengan F dikali EXP dikali 1,597 ditambah minus 0,004 dikali F. Selanjutnya, kita dapat mencari nilai FMSY dari nilai A dan juga B, di mana nilai FMSY yaitu sama dengan minus 1 dibagi B. Dan untuk nilai YMSY yaitu sama dengan minus 1 dibagi B dikali dengan EXP A minus 1. Sehingga didapatkan nilai FMSY sebesar 258 trip dan juga YMSY yaitu sebesar 469,45 ton. Setelah mendapatkan nilai FMSY dan juga YMSY, kita dapat langsung memasukkannya saja. Kemudian kita dapat mencari nilai UMSY atau U optimalnya dengan rumus sama dengan FMSY dibagi dengan YMSY. Selanjutnya, kita dapat mencari nilai JTB-nya dengan rumus sama dengan 80%, yaitu 0,8 dikali dengan YMSY. Selanjutnya, kita dapat mencari nilai TP dengan rumus sama dengan rata-rata catch. Rata-rata catch-nya sudah kita cari tadi, yaitu sebesar 381,95 dibagi dengan nilai JTB-nya. Lalu dapatkan nilai TP yaitu sebesar 102%. 102% ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning yang termasuk ke dalam overexploited, yaitu dengan kisaran 100 hingga 150%. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadaan stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY, sehingga upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya, kita dapat membuat grafik hubungan catch effort, di mana kita terlebih dahulu mencari nilai C estimasi menggunakan rumus C sama dengan F EXP dikali A ditambah B dikali F. Langsung kita masukkan saja, di mana rumusnya sama dengan F dikali EXP dikali A
kemudian ditambah B dikali F. Nah, untuk A dan B-nya harus kita kunci terlebih dahulu untuk menyamakan dengan perhitungan C estimasi lainnya. Kemudian kita klik enter. Didapatkan nilai C estimasi yaitu sebesar 76,48. Lalu langsung saja kita samaratakan perhitungannya. Kemudian setelah semua didapatkan, dapat langsung kita susun dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di mana kita blok terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke tabel yang sampingnya, lalu kita dapat ke sort and filter, lalu kita sort largest to smallest. Selanjutnya, setelah tabel effort dan juga C estimasinya sudah tersusun dari terbesar hingga terkecil, maka kita dapat membuat grafik hubungan catch effort fox, di mana kita ke insert terlebih dahulu, lalu kita ke scatter, lalu kita memasukkan datanya dengan select data, lalu kita klik add untuk menambahkan datanya. Series name-nya kita namakan YCatch. Kemudian series X values-nya kita masukkan dengan nilai effort. Dan untuk Y values-nya kita masukkan data catch. Lalu kita klik OK. Kemudian kita dapat menambahkan data lagi dengan klik Add. Lalu kita namakan C estimasi Fox. Lalu kita masukkan X values-nya, yaitu dengan effort satuan trip. Lalu masukkan Y values-nya dengan C estimasi. Setelah itu kita dapat klik OK. Kemudian kita menambahkan lagi nilai MSY-nya dengan X values-nya, yaitu FMSY, dan juga Y values-nya, yaitu YMSY. Kemudian kita klik OK. Lalu setelah semuanya sudah ada, kita klik OK lagi. Kemudian telah didapatkan grafiknya, langsung kita tambahkan saja axis titles, chart titles, dan juga legend-nya. Judulnya yaitu grafik hubungan catch effort fox. Dan untuk garis Y-nya dengan catch dan satuan ton. Dan untuk garis X-nya yaitu effort dengan satuan trip. Kemudian setelah semuanya sudah, maka kita akan membuat trend line-nya dengan ke change chart type, lalu kita ke combo, lalu kita dapat mengganti chart type-nya dengan YCatch, yaitu scatter, dan untuk C estimasinya yaitu scatter with smooth line, dan untuk MSY-nya menggunakan scatter. Lalu kita klik OK, kemudian telah jadi grafik hubungan catch effort fox-nya seperti yang sudah tertera di layar. Setelah grafik sudah jadi, maka kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan grafik di samping, diketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tamparan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 469,45 ton per tahun, dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 258 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB adalah 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 375,56 ton per tahun. Dapat disimpulkan juga bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamparan pada tahun 2011 hingga 2020 termasuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana stok sumber daya yang ada di perairan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Sehingga upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Menurut Jamal et al. Pada tahun 2014, tingkat pemanfaatan yang sudah melebihi MSY diperlukan adanya penurunan atau pengurangan tingkat upaya penangkapan untuk mencegah terjadinya biological maupun economical overfishing. Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan sumber daya ikan pada waktu yang akan datang akan tetap terjaga. Baik, sudah terjawab semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.